السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Sudah dibahas kemarin bahwa apa yang dialami oleh kaum muslimin hari ini dari berbagai macam keadaan-keadaan yang menyedihkan, apakah pembantaian, pembunuhan, atau penjajahan, diinjak-injak oleh orang-orang yang di luar Islam. Seakan-akan kaum muslimin ini direndahkan oleh mereka, dan seakan-akan mereka berkuasa di dunia ini. Ini khonibdin a'azakumullah, problem dan permasalahan yang dilihat oleh semua kaum muslimin, semua, dari semua kelompok, semua aliran merasakan hal tersebut. Tetapi ketika berbicara solusi, terjadi perbedaan, pertikaian, pertentangan. Sebagian kelompok mengatakan ini tidak akan bisa diatasi kecuali dengan kita berjuang merebut kepemimpinan, kita memberontak, kita perangi penguasa taghut ini, kemudian kita mengatur dari atas, beres semua. Kata kelompok yang lainnya, salah. Sudah semestinya kalian sekarang ini untuk berzikir saja di rumah sampai mati. Tirakat, nyepi, semedi, gak usah mikir manusia. Mereka bawakan syubhat-syubhat dalam hal itu. Demikian pula kelompok ketiga menyatakan ini gak akan bisa kita atasi keadaan seperti ini kecuali dengan kita bersatu, berukhuwah, bersaudara. Jangan saling salah menyalahkan. Jangan kita saling membid'ah-bid'ahkan. Jangan kita saling mensyirik-syirikkan. Sudah, berhenti. Semua benar, semua tidak salah.
Yang penting Islam, kita bersatu. Niscaya kita akan kuat. Dan kita akan menang. Dan kita akan jaya. Kita rebut kembali kekuasaan dan kemuliaan di dunia ini. Niscaya orang-orang kafir akan kalah. Juga membawa syubhat yang seakan-akan dalil. Demikian pula yang sejenis itu di bawahnya. Sudahlah. Kita nggak perlu terlalu keras terhadap mereka. Nggak perlu kita berbicara dengan ucapan-ucapan yang miring terhadap mereka. Mereka muslimin. La syarqiyah wala gharbiyah. La sunni wala syiah. Islamiyah. Tidak timur, tidak barat. Tidak sunni, tidak syiah. Yang penting Islam. Ini dianggap oleh mereka sebagai solusi. Dan mereka teriakkan ya-yanya dalam demonstrasi mereka. Kita bersatu, tak bisa dikalahkan. Ternyata jalan-jalan mereka yang mereka katakan sebagai solusi ternyata merupakan problem baru. Sebab apa yang mereka katakan merupakan penyimpangan. Seperti memerangi penguasa yang masih muslim. Itu penyimpangan dari sunnah. Demikian pula mendiamkan kebid'ahan. Itu juga penyelisihan dari sunnah. Apalagi mendiamkan kesyirikan-kesyirikan. Lebih parah lagi. Apalagi menganggap bahwa Syiah, Rafidhah, pencaci sahabat sebagai saudara, sebagai ikhwah. Lebih parah lagi. Itu penyimpangan. Justru memunculkan problem-problem baru. Maka Syekh Rabi' hafizahullah dan dulu Syekh Abdul Salam bin Barjis Ali Abdul Karim sudah menulis kitab Daruratul Ihtimam bis Sunnah. Yang maknanya wajibnya kita mementingkan sunnah. Muqaddimahnya hampir sama. Muqaddimahnya menyatakan bahwa solusi-solusi mereka ini semuanya perkara-perkara yang menambah problem baru. Tidak ada jalan lain kecuali apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. La yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Nabi yang ngasih solusi. Siapa yang berani bantah? Nabi yang mengasih jalan keluar, yang memberikan jalan keluar kepada kita dengan jelas dan tegas. Gak perlu tafsir-tafsir, gak perlu takwil-takwil. Sangat jelas kalimatnya. La yanzi'uhu. Gak akan dicabut kehinaan dan kerendahan itu. Hatta tarji'u ila dinikum. Sampai kalian kembali kepada agama kalian. Maka ruju' ila din, kembali kepada agama, merupakan solusi satu-satunya. La sabila illa hadha, kata Syekh Rabi'. Hafizahullah. Enggak ada jalan lain kecuali ini. Qala, dilanjutkan oleh beliau kalimatnya. Fama an'ashallahu al-ummah al-islamiyya illa bima jaa bihi Muhammadun sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Enggak akan Allah muliakan, Allah bangkitkan umat Islam ini kecuali dengan apa yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam, sebagaimana ucapan Imam Malik rahimahullah. La yuslih hadhihi al-ummah illa bima saluha bihi awwaluha. Enggak akan bisa memperbaiki umat terakhir ini kecuali dengan sesuatu yang pernah memperbaiki umat pertamanya. Tidak mungkin bisa memperbaiki umat Islam kecuali dengan sesuatu yang pernah menjadikan baik umat pertamanya. Dan umat pertamanya jadi baik dengan apa? Dengan ajaran Rasulullah SAW, dengan sunnah, dengan agama, dengan tauhid was sunnah. Apakah mereka memiliki partai-partai politik? Tidak. Apakah mereka berebut kekuasaan? Tidak. Apakah mereka melawan penguasa muslim? Tidak. Mereka menyatakan isbiru, sebagaimana ucapan Rasulullah SAW, isbiru hatta talaqawni alal haud. Sabarlah sampai kalian bertemu aku di telaga haud. Apakah mereka membiarkan kesyirikan? Tidak. Itu inti dakwah mereka. Jangan syirik, beribadahlah pada Allah. Apakah mereka membiarkan kebid'ahan? La wallah. Mereka ajma'u, sepakat ijma'. Bahkan mereka sepakat untuk memusuhi mereka dan memerangi mereka. Bagaimana Khawarij di masa para sahabat? Diperangi. Bagaimana Syiah di masa Ali bin Abi Thalib? Dihukum.
Jangankan Syiah Rafidhah yang sampai kepada kekafiran, yang menyatakan Ali lebih utama dari Abu Bakar wa Umar di zaman Ali bin Abi Thalib dicambuk dengan 100 kali cambukan, atau diriwayatkan 80 kali cambukan. Ma utiya bi ahadin yufaddiluni ala Abi Bakr wa Umar illa jallattuhu haddal muftari. Tidaklah didatangkan kepadaku seorang yang mengutamakan aku di atas Abu Bakar wa Umar, kecuali akan aku cambuk dengan cambukan seorang pendusta. Karena jelas dia berdusta. Karena Rasulullah SAW sudah menyatakan sebaik-baik manusia adalah setelah nabinya adalah Abu Bakar, kemudian Umar. Dan para sahabat berbicara di hadapan Nabi, afdalu ummatin Nabi ba'dahu Abu Bakar wa Umar. Dan Rasulullah SAW setuju, diam. Maka siapa yang menyatakan dengan kalimat lain alias ucapan bid'ah, berarti dia berdusta. Bahwa yang paling utama adalah Ali di atas Abu Bakar wa Umar. Kata Ali bin Abi Thalib, akan aku cambuk dengan cambukan seorang pendusta. Ini barakallahu fikum keadaan ahlul bid'ah di zaman salaf, di zaman para sahabat. Khawarij diperangi. Kata Ali bin Abi Thalib, wallahi la uqatilannahum hatta la yabqa 10. Sungguh aku akan perangi mereka sampai tidak tersisa 10 orang pun. Diperangi betul. Silakan baca sejarah. Tidak dikatakan ikhwanuna. Enggak dikatakan mereka punya pendapat, kita punya pendapat, kita saling menghormati, tidak. Tapi dikatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, yakhrujuna minad din kama yakhruju sahmu minar ramiyah. Mereka keluar dari agama seperti keluarnya anak panah dari buruannya, masuk dari satu sisi, keluar dari sisi lain. Dibacakan hadis-hadis tersebut oleh Ali bin Abi Thalib dan para sahabat. Syiah yang sudah sampai kafir dibunuh oleh Ali bin Abi Thalib. Dan sepakat para sahabat, mereka murtad. Dihukum dengan hukum murtad. Yustatab salasata ayyam wa intaba wa illa duribat unuquh. Mereka yustatab, diminta taubat 3 hari. Kalau mau taubat, kalau tidak mau, maka mereka dipenggal lehernya. Sedangkan Ali bin Abi Thalib waktu itu berpendapat bakar mereka, dibakar mereka. Itu pendapat Ali bin Abi Thalib. Dan para sahabat yang lain berpendapat untuk dipenggal saja cukup. Tapi sepakat, kalau mereka kufar, yustatab wa intaba wa illa duribat unuquh. Maka perkara-perkara tadi, solusi-solusi yang mereka katakan sebagai solusi dalam tanda petik, yang ternyata pada hakikatnya adalah mukhalafatus sunnah, itu tidak membawa kepada perbaikan, tapi membawa kepada fitnah yang lebih besar. Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan jalan keluar dari problem-problem umat Islam ini kecuali satu jalan keluar. Tarji' ila dinik. Tarji'u ila dinikum. Engkau kembali kepada agama kalian. Kembali pada kitab wa sunnah. Kembali pada prinsip-prinsip la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah maknanya hendaklah kalian kembali beribadah pada Allah dan jauhilah kesyirikan. Mana Muhammadur Rasulullah adalah kembali pada sunnah, pegang kuat-kuat sunnah dan peringatkan dari bahaya bid'ah. La sabila illa hadha. Enggak ada jalan lain kecuali jalan ini. Wa qala hafizahullah, faja'alaha tatabawwa a'la maratib as-siyada wal qiyadah. Dengan jalan keluar yang satu ini, dengan kembali kepada agama, kembali pada tauhid wa sunnah, kembali pada Quran wa sunnah, mempersiapkan tempat yang tinggi, yang mulia, bis-siyadah wal qiyadah. Dalam masalah kekuasaan, dalam masalah kemuliaan, semua dicapai dengan itu. Apa kata Allah tentang keimaman, kepemimpinan? Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Perhatikan ayat ini. Kami jadikan mereka imam-imam, penguasa-penguasa yang memimpin dunia, yang membimbing umat di atas hidayah. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina, yang membimbing umat dengan perintah kami. Kapan Allah jadikan mereka a'immah? Ja'alna minhum a'immatan. Kapan? Apa syaratnya? Kata Allah, lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Ketika mereka sabar dan mereka yakin dengan ayat-ayat kami. Istiqamalah.
di atas tauhid was sunnah. Jangan bergeser dari tauhid was sunnah. Jangan bergeser dari la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Jadikan itu sebagai inti dakwah kita. Jadikan itu sebagai inti nasihat kita kepada seluruh kaum muslimin, tidak terkecuali. Kita nasihati semua manusia untuk kembali kepada tauhid la ilaha illallah dan kembali pada sunnah. Dan diperingatkan mereka semuanya dari kesyirikan dan kebid'ahan dengan ikhlas, dengan rahmat, dengan kasih sayang, dengan bijak. Tunjukkan bahwa kita ini memperingatkan mereka dari kesyirikan dan kebid'ahan karena sayang pada mereka, karena cinta pada mereka, karena kita menginginkan keselamatan bersama seluruh kaum muslimin. Kita tidak mengajak pada kelompok tertentu, tidak mengajak kepada organisasi tertentu. Kita bukan partai politik, kita bukan tokoh-tokoh politik. Alhamdulillah, kita tidak berharap kecuali pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan keridhaannya. Dan kemudian kita hanya berharap keselamatan bagi seluruh kaum muslimin. Sehingga para ulama menyatakan nahnu arham bihim min abaihim wa ummahatihim. Kami lebih sayang pada mereka dari bapak-bapak mereka dan dari ibu-ibu mereka. Kita, para ulama ahli sunnah, lebih sayang pada mereka daripada bapak mereka sendiri dan ibu mereka sendiri. Walimah. Kenapa demikian? Abauhum wa ummahatuhum, bapak-bapak mereka dan ibu-ibu mereka, yuhadziruna min narid dunya, mereka memperingatkan dari bahaya dunia, api dunia, sedangkan kita memperingatkan dari api akhirat. Kita memperingatkan dari azab benar, kita memperingatkan kaum muslimin seluruhnya dari azab Allah Subhanahu wa taala, azab benar, naran talazza. Qanibina azakumullah. Seringkali keumuman orang tua mementingkan dunianya. Kasihan anak saya, jangan sampai terbakar tangannya. Jangan main api nak, jangan main di jalan nak, jangan kalian begini jangan begitu. Khawatir tenggelam. Kekhawatiran dunia. Apakah tidak berpikir bagaimana mereka di akhirat? Menjaga mereka dari bahaya-bahaya dunia adalah perkara baik. Dan lebih baik dari itu kalau memperingatkan mereka dari bahaya-bahaya azab benar, dari bahaya-bahaya azab akhirat. Bahaya kemurkaan Allah yang lebih mengerikan dari api dunia dan tidak bisa dibandingkan. Kata Syekh, orang yang mendakwahkan tauhid dan sunnah, mengajak kembali pada agama, adalah seorang yang memperingatkan mereka, memberikan nasihat pada mereka agar selamat di dunia dan selamat di akhirat. Agar bisa menjadi a'immatan yahduna bi amrina, menjadi imam-imam, penguasa-penguasa yang memimpin umat, yang membimbing umat di atas hidayah Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'alaha tatarabba insyaallah fil akhirah a'la manazil al-mu'minin as-sadiqin wasyuhada. Dan juga bukan hanya kepemimpinan di dunia, kekuasaan di dunia, kemuliaan di dunia. Itu dijanjikan oleh Allah Ta'ala. Kalau berpegang dengan agama, akan takunu a'immatan. Tetapi yang lebih dari itu, Allah pun menjanjikan pahala di akhirat. Allah janjikan balasan di akhirat yang tidak terhingga. Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan tempat-tempat a'la manazil, setinggi-tinggi kedudukan di akhirat, semulia-mulia kedudukan di akhirat, yaitu kedudukannya kaum mukminin, kaum shadiqin, kaum syuhada, yang syahid terbunuh dalam perjuangan fi sabilillah. Yang terbunuh dalam perjuangan fi sabilillah adalah terbunuh dalam memperjuangkan la ilaha illallah, terbunuh dalam memperjuangkan sunnah nabawiyah, itu syahid biidznillah ta'ala, jadi syuhada. Dan Allah persiapkan bagi mereka jannah. Dan juga Allah persiapkan untuk mereka apa yang Allah gambarkan, wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Dan kalau engkau memandangnya, engkau akan melihat kenikmatan. Wa mulkan kabira, kenikmatan dan kekuasaan besar. Disebutkan mulk, kerajaan, kekuasaan.
Ini ahlul jannah, penduduk surga. Aliyahum thiyabu sundusin khudrun wa istabraq wa hullu asawira min fiddatin wa saqahum rabbuhum syaraban tahura. Dan mereka memakai pakaian-pakaian dari sundus, dari sutra hijau dan istabrak. Dan juga mereka mendapatkan berbagai macam perhiasan-perhiasan emas. Wasaqahum rabbuhum syaraban tahura. Dan tuangkan pada mereka tuangan-tuangan minuman-minuman surga yang tahura, yang suci. Asabira min fiddah adalah gelang-gelang dari perak. Khamidan a'azakumullah. Dalam riwayat lain walu'lu'ah, dan juga mutiara-mutiara. Kaum muslimin yang saya hormati, ini dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Yu'ti atau yu'ta adna ahlil jannah manzilatan mithla malik min muluki dunya. Artinya penduduk surga yang paling rendahnya itu mendapatkan kemuliaan, ketinggian, kekayaan seperti para raja-raja dunia dan berlipat kalinya. Gak perlu tergiur dengan kekuasaan dan kedudukan mereka. Gak perlu tergiur dengan kekayaan-kekayaan mereka. Allah akan berikan di akhirat untuk penduduk surga yang paling rendahnya. Akan diberikan kekayaan seperti para raja, bahkan lebih daripada itu, bahkan lebih daripada itu. Wa mithlahu kata beliau. 10 marrat mithlahu, 10 kali lipatnya. Tahu kisahnya penduduk surga yang terakhir, yang ketika dia di neraka dalam keadaan meminta pada Allah Ta'ala keselamatan dan terus memanggil-manggil Allah Subhanahu Wa Ta'ala ya Hanan ya Mannan. Sampai dia merasa, kalau saya nggak mungkin lagi selamat, dia berkata, ya Rabb, selamatkan aku dari neraka, walaupun aku nggak masuk surga nggak apa-apa. Nah, Allah selamatkan dia dari neraka. Dikabulkan oleh Allah, karena memang dia termasuk memiliki iman. Ini penduduk terakhir yang masuk surga. Ketika dia selamat dari neraka, masih terus melihat neraka. Ya Allah, aku minta satu lagi. Setelah ini aku nggak akan minta lagi. Satu saja. Palingkan aku dari api neraka. Aku sudah tidak mau lihat lagi neraka. Melihatnya saja sudah mengerikan, sudah tersiksa. Dan nggak ada lain. Kalau nggak neraka ya surga. Maka dipalingkan dari neraka, terlihatlah surga. Begitu melihat surga, ingin. Padahal udah janji nggak minta lagi. Ya Rabb, betapa indahnya surga. Boleh ya Rabb, aku minta satu lagi. Aku ingin bernaung di bawah pohon itu. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepadanya, masuklah. Dan mintalah, bayangkan semua yang kamu inginkan. Dia bayangkan semua yang dia inginkan. Maka kata Allah Ta'ala, walaka 10 marrat misluha. Untukmu 10 kali lipat dari apa yang kamu bayangkan. Ini yang paling rendah, barakallahu fikum. Yang paling rendahnya 10 marrat. Dan apa yang dibayangkan oleh seorang yang tidak pernah lihat kecuali dunia, apa yang dibayangkan? Ya dunia yang dibayangkan. Kekayaan, pelayan-pelayan seperti raja-raja. Kata Allah, untukmu yang seperti kamu bayangkan dan 10 kali lipatnya. Kaum muslimin yang saya hormati, bisa dibayangkan bagaimana yang a'la minhu wa a'la wa a'la wa a'la. Bagaimana mereka-mereka yang bernaung di bawah arsy Allah di surga Firdaus. Bagaimana mereka-mereka yang kata Nabi kahatain, bersamaku seperti 2 jari ini. Bagaimana dengan mereka-mereka yang Rasulullah SAW menyatakan akan bersamaku dalam surga. Semuanya akan Allah berikan pada mereka-mereka yang istiqamah di atas tauhid was sunnah, yang istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa ta'ala, istiqamah di atas tauhid. La yakhafuna lawmata la'im. Istiqamah di atas sunnah. La yakhafuna lawmata la'im.
Istiqamah di atas tauhid, la yakhafuna laumata laim, artinya dia tidak peduli dengan cercaan orang yang mencerca, enggak peduli dengan permusuhan orang yang memusuhi. La yadurruhum man khadalahum, enggak merugikan mereka, enggak membuat madarat mereka, semua orang yang mengacuhkan mereka dan tidak menolong mereka. Tetap istiqamah walaupun dia sendirian. Demikian pula ketika istiqamah di atas sunnah, demikian pula sabar dengan berbagai macam gangguan-gangguan atau dengan berbagai macam cercaan-cercaan atau takhlil minal mukhaddilin. Jadi manusia tidak menolongnya, mengacuhkannya, membiarkannya, memboikotnya, tidak peduli. Tetap dia pegang kuat-kuat sunnah dan digigit oleh mereka dengan geraham mereka. A'udhu 'alaiha bin nawajid. Dan ini barakallahu fikum orang-orang yang akan mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala manzilatan rafi'ah, kedudukan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Kata Allah, untuk itulah hendaklah mereka berlomba-lomba. Untuk jannah itulah, untuk surga itulah, untuk pahala Allah, keridhaan Allah lah, hendaklah kalian berlomba-lomba. Falyatanafasil mutanafisun. Fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah untuk mendapatkan khairat. Disuruh untuk berlomba-lomba. Dunia tidak disuruh untuk berlomba-lomba. Maaf. Kenapa? Kita berlomba-lomba dalam masalah dunia, tapi enggak berlomba-lomba dalam masalah akhirat. Padahal dunia disuruh untuk ithar wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Masalah dunia kita disuruh untuk lebih mementingkan orang lain. Silahkan kamu dulu. Saya biar ngalah. Masalah dunia. Dan termasuk masalah dunia adalah kedudukan. Penghormatan manusia, silahkan kamu. Saya nggak butuh yang demikian. Allah yang akan memuliakan siapa yang dikehendakinya dan akan merendahkan siapa yang dikehendakinya. Allah Subhanahu wa taala yu'izzu man yasha wa yudhillu man yasha. Allah muliakan siapa yang dikehendakinya, Allah rendahkan siapa yang dikehendakinya. Allahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair. Ya Allah, engkau lah malikal mulk, penguasanya seluruh para penguasa. Allah Subhanahu wa taala. Tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Allah yang memberikan kekuasaan pada siapa yang dikehendaki dan Allah pula yang mencabut dari siapa yang dikehendaki. Tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Engkau ya Allah yang memuliakan siapa yang kau hendaki dan engkau pula yang merendahkan, menjatuhkan, menghinakan siapa yang kau kehendaki. Di tangan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya di tangan Allah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Maka yang disuruh untuk berlomba-lomba bukan kedudukan. Yang disuruh untuk kita cari dengan berlomba-lomba adalah cari akhirat. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Sari'u, bersegeralah kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wa jannatin, dan surga yang 'arduha ka'ardis samai wal ard, yang luasnya seperti luas langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin, yang Allah persiapkan untuk orang-orang yang takwa. Dengan apa musara'ah? Dengan apa musara'ah? Berlomba-lomba untuk bersegera mendapatkan maghfirah dan mendapatkan surga. Dengan iman wal amal saleh. Dengan iman wa amal saleh. Wa hadhihi musara'ah la tanjah illa bil haqq. Musabaqah ini, musara'ah ini enggak akan berhasil, enggak akan dia lulus, enggak akan berhasil kecuali dengan kebenaran dan jalan kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Minal aqaidis sahihah, dengan akidah-akidah yang benar. Wal ibadatis sahihah, dengan ibadah-ibadah yang benar. Dengan amal sahihah, dengan amalan-amalan yang benar.
Tapi semuanya disebut sahihah oleh Syekh Rabi' hafizahullah. Apa maknanya akidah yang sahihah? Akidah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Demikian pula ibadatus sahihah. Ibadah yang sahihah adalah ibadah-ibadah yang sesuai dengan sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yang sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dalam Quran. Wal a'malu salihah, amalan yang saleh juga sama. Amalan yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan apa yang Allah perintahkan dalam Quran. Wasiyasatul adilah al-qa'imah ala kitabillah wa ala sunnati rasulih. Dan dengan siasah, strategi yang adil, rencana-rencana yang bijak, yang tegak di atas kitab dan sunnah. Jangan strateginya jitu, ini kalau begini kita rencanakan dengan matang. Dan ini siasahnya begini. Strateginya begini. Mesti akan berhasil. Hitunganmu berhasil. Tapi kalau tidak sesuai dengan sunnah, nggak akan berhasil. Nggak sesuai dengan sunnah, nggak akan datang apa yang Allah janjikan. Nggak sesuai dengan akidah yang benar, nggak sesuai dengan kitab wa sunnah, nggak akan Allah berikan kemenangan. Karena Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin, Allah janjikan kepada para rasul dan pengikut mereka. Kata Allah, inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad. Ini tambahan janji yang berikutnya. Sudah kita bacakan berapa janji? In tansurullah yansurkum. Itu janji Allah. Kalau kalian menolong agama Allah, Allah akan menolong kalian. Kalau kalian menyelisih, bagaimana kira-kira? Enggak terkena janji ini. In tansurullah yansurkum. Kalau kalian menolong agama Allah, menolong tauhid, menolong sunnah. Baik. Janji kedua, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Mesti atasku, kata Allah. Wajib atasku untuk menolong orang-orang mukmin. Allah mengharuskan dirinya. Dan itu terserah Allah Subhanahu wa taala, wa huwa ala kulli syai'in qadir wa huwa fa'alun lima yurid. Maha melakukan apa yang dikehendakinya. Wa kataba ala nafsihi rahmah, sebagaimana Allah wajibkan atas dirinya rahmat. Wa kataba ala nafsihi ar-rahmah. Allah haruskan atas dirinya sendiri untuk rahmat. Maka di sini Allah katakan haqqan alaina nasrul mu'minin. Mesti atasku untuk menolong orang mukmin. Ini juga janji. Dan sekarang kita bacakan yang berikutnya. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu. Kami, kata Allah, mesti akan menolong para rasul dan orang-orang beriman yang mengikuti mereka, para rasul. Di janji berikutnya dari Allah SWT. Di mana? Di dunia dan di akhirat. Fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad. Di kehidupan dunia Allah tolong, dan juga nanti yauma yaqumul ashhad, ketika orang dalam keadaan kegelisahan, ketakutan, mereka diberi oleh Allah ketentraman. Ketika manusia di padang mahsyar dalam keadaan tersiksa dengan matahari yang mendekat, keringat mereka ada yang sampai mata kaki, ada yang sampai lutut mereka, ada yang sampai perut mereka, ada yang sampai aljamahu lijaman di mulutnya, sehingga dia harus begini terus, tersiksa. Tetapi mereka yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh, dinaungi oleh Allah SWT. Di hari nggak ada naungan lain kecuali naungan dari Allah SWT. Masya Allah. Ketika mereka ketakutan dengan hisab, perhitungan, Allah mudahkan bagi mereka. Yuhasabu hisaban yasira, dihisab mereka dengan hisaban yasira. Ini janji Allah. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayati dunya wa yauma yaqumul ashhad. Kami akan menolong para rasul kami dan orang-orang yang beriman di kehidupan dunia dan di akhirat. Maka ini yang kita cari. Janji Allah ini yang kita cari. Untuk siapa? Untuk para rasul, untuk mukminin. Maka hendaklah kita jadi mukminuna haqqa. Menjadi mukmin yang hakiki, yang beriman kepada semua berita-berita dari Allah, beriman dengan semua berita-berita dari Rasulullah yang kita katakan amanna bihi kullun min 'indi rabbina. Kami beriman dengannya karena semuanya dari sisi Rabb kami.
Dan kalau ada perintah, ada larangan, kita katakan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Ada perintah, ada larangan, kita katakan amanna bihi. Atau kita katakan sami'na wa ata'na. Kalau ada berita-berita, khususnya berita-berita gaib yang kita nggak tahu dengan panca indera kita, kecuali dari Quran dan Sunnah, kita katakan amanna bihi. Kulun min inda rabbina. Kami percaya, kami beriman. Karena semuanya dari sisi Rabb kami. Maka yang seperti inilah yang akan mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala janji-janji baik berupa kemenangan. Maka siasah al-adilah. Strategi-strategi politik pun harus di atas kitab was sunnah. Harus di atas dalil-dalil dan hujjah. Fanasallallahu an yuhayyil ummah man yunafidhaha atau yunqidhuha mimma hiya fihi min syaqa' fid dunya wal akhirah. Kita meminta pada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan untuk umat ini atau membangkitkan, mewujudkan pada umat ini orang-orang yang menolong umat ini. Orang-orang yang bangkit menegakkan kebenaran dan menyelamatkan kaum muslimin dari kesengsaraan dunia dan kesengsaraan akhirat. Wallahi demi Allah, innal izzata wal karamata was sa'adata fid dunya wal akhirah innama hiya fi kitabillahi wa fi sunnati rasulih alaihi salatu wassalam. Demi Allah, kemuliaan, kehormatan, kebahagiaan dunia dan akhirat sesungguhnya ada dalam kitabullah dan sunnah rasulnya. Apa kata Allah tentang masalah kesengsaraan dan kebahagiaan? Allah Subhanahu wa taala menyatakan dengan jelas dan tegas, "Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Saya ulangi, "Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Insyaallah antum semua bisa memahami makna ayat ini. Siapa yang ittaba'al huda, siapa yang mengikuti hidayah, bimbingan dari Allah, maka dia la yadhil wala yashqa, enggak akan sesat dan enggak akan sengsara. Yadhillu pada agamanya, yashqa pada dunianya. Dia enggak akan sengsara dunianya dan dia enggak akan sesat agamanya. La yadhil wala yashqa. Siapa yang la yadhil la yashqa? Yang ittaba hudaya, kata Allah, yang mengikuti hidayahku. Taib mana bimbingan Allah? Quran wa sunnah. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu. Kata Allah, inilah jalanku yang lurus, ikutilah dia. Kaum muslimin yang saya hormati, sebaliknya Allah ancamkan pada mereka yang berpaling dari hidayah. Wa man a'rada an dzikri, siapa yang berpaling dari mengingatku, fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Adapun mereka yang berpaling untuk mengingatku, tidak lagi mengingat Allah Subhanahu wa taala, tidak lagi mementingkan hidayahnya, bimbingannya, enggak mementingkan Qur'annya, enggak mementingkan Rasulnya, enggak mementingkan agamanya, melupakan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah ancam, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, sungguh dia akan mendapatkan kehidupan yang sengsara. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan bangkitkan mereka dalam keadaan buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma, mereka protes ketika itu, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira, padahal aku di dunia dalam keadaan bisa melihat. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Kata Allah, demikianlah. Atatka ayatuna, datang kepada engkau ayat-ayat kami, fanasitaha, tapi engkau lupakan, kau abaikan. Fakadzalikal yauma tunsa, maka hari ini pun engkau kami lupakan. Qanibina a'azakumullah. Falladhi yattabi' dzikrallah tabaraka wa ta'ala wa hadahu. Maka dari ayat ini sangat jelas, siapa yang mengikuti dzikrallah, selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, wa hadahu, siapa yang mengikuti hudahu, mengikuti hudahu, dhaminallahu lahul huda,
Allah jamin dia dengan hidayah. Siapa yang mengikuti bimbingan Allah, karena hidayah ini ada dua macam. Ada hidayatul irsyad, ada hidayatul taufiq. Hidayatul irsyad adalah hidayah dalam bentuk ilmu dan bimbingan. Itulah yang terdapat dalam Quran wa sunnah. Yang terdapat dalam ucapan Allah dan ucapan Rasulnya. Ini hidayah. Dan yang kedua, hidayatul taufiq. Siapa yang diberi taufik oleh Allah untuk mendapatkan petunjuk, dan siapa yang Allah takdirkan dia sesat. Ini hidayatul taufik, dan itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Yang selalu kita ikrarkan setiap muqaddimah khutbah-khutbah kita. Yudhillu man yasha wa yadhillu man yasha wa yudhillu man yasha wa yahdi man yasha. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Siapa yang Allah berikan hidayah kepadanya, maka enggak akan ada yang bisa menyesatkannya. Dan siapa yang Allah sesatkan, maka enggak ada siapapun yang bisa memberikan petunjuk kepadanya. Ini hidayatut taufik di tangan Allah Subhanahu wa taala. Yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Allah berikan petunjuk pada siapa yang dikehendakinya, dan Allah sesatkan siapa yang dikehendakinya. Dua macam. Tetapi barakallahu fikum, kalau kita mengharapkan mendapatkan taufik dari Allah, kalau kita mengharapkan mendapatkan bimbingan taufik dari Allah, bahwa kita mendapatkan hidayah, maka ikuti hidayatul irsyad. Lihat barakallahu fikum, kembali pada ucapan muallif, ucapan Syekh hafizahullah. Qal falladhi yattabi' dzikrallah wa hudahu. Siapa yang mengikuti zikrullah dan mengikuti petunjuk Allah, mengikuti hidayah Allah, maka Allah jamin dengan hidayah. Mungkin akan sulit memahami kalau nggak bisa membedakan dua hidayah tadi. Siapa yang mengikuti hidayahku, akan aku beri hidayah. Gimana ini? Maknanya siapa yang mengikuti hidayahku dalam bentuk hidayatul ilm. Qala Allah wa qala Rasul. Quran wa sunnah. Siapa mengikutinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan taufik bahwa dia menjadi orang yang mendapatkan petunjuk. Ditakdirkan oleh Allah dapat hidayah. Tapi kalau orang itu enggak mencari dan enggak mau ngikut dengan ayat, dia tidak peduli dan dia lupakan, maka tentunya Allah akan takdirkan dia menjadi orang yang sesat. Berarti ikhwan fillah a'azakumullah, faman a'rada 'an dzikri tabaraka wa ta'ala falahu syaqa. Maka siapa yang melupakan agama Allah, melupakan dinullah, melupakan Quran wa sunnah, falahu syaqa. Dia akan mendapatkan kesengsaraan, wadzul, kehinaan, kerendahan, wal ama, kebutaan, wal halak wad damar, dan kebinasaan dan kehancuran. Dan itu sudah sunnatullah. Walan tajida li sunnatillahi tabdila. Ini sudah sunnatullah. Enggak akan kamu dapati sunnah Allah berubah. Enggak akan didapati. Dan kehancuran, kebinasaan, kebutaan itu dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat. Bukan hanya dunia saja. Dan juga akhirat. Di dunia buta. Enggak tahu mana benar, mana salah. Enggak tahu mana jalan yang menyelamatkan atau jalan yang membinasakan. Enggak tahu. Akhirnya dia tersesat, memasuki jalan kebinasaan. Kemudian dia hancur binasa. Dunia. Belum lagi di akhirat sama, dia juga buta. Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa kau bangkitkan aku dalam keadaan buta, padahal aku dulu dalam keadaan melihat, tidak buta. Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Demikianlah aku sampaikan kepadamu ayat-ayat kami, engkau lupakan. Fakadzalika al-yawma tunsa wa kadzalika al-yawma tunsa. Hari ini pun engkau kami lupakan, kata Allah. Khairuddin a'azakumullah. Fa'alaikum ayyuhas syabab an tatlubul ilm. Maka atas kalian wahai para pemuda khususnya, dan pada kalian seluruhnya tentunya kaum muslimin, an tatlubul ilma, hendaklah kalian mencari ilmu, mengkaji ayat-ayat Allah, mengkaji sunnah-sunnah Rasulullah, min manabi'ihi al-asliyah, dari sumber-sumbernya yang murni. Apa itu sumbernya yang murni? Kitabullah, Al-Quran, wa sunnatu Rasulillah, dan sunnah Rasulullah SAW. Wa an tatafaqahu fi dinillah, dan hendaklah kalian bertafaqquh, mempelajari fiqh agama ini. Dan Allah Subhanahu wa taala kalau menghendaki seseorang dengan kebaikan,
Allah akan berikan dia petunjuk untuk tafaqquh fid din. Man yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din. Siapa yang Allah kehendaki dia dengan kebaikan, Allah akan faqihkan dia dalam agama. Dan itu tanda-tanda kalau Allah menghendaki kebaikan padanya. Innal malaikata la tad'a ajnihataha li talibil ilm ridan bima yatlub. Dan malaikat-malaikat akan merendahkan sayap-sayap mereka, akan menaungi dengan sayap-sayap mereka kepada para tullabul ilm, para pencari-pencari ilmu yang mengkaji agama, mengkaji qala Allah wa qala Rasul. Ridan bima yatlub, karena para malaikat tadi ridha dengan apa yang dicari oleh mereka para pencari ilmu. Beberapa manusia salah paham. Maghrur artinya dia salah paham, tertipu dengan bayangannya sendiri. Ketika diberi rezeki yang melimpah, ketika diberi kekayaan yang melimpah, diberi kedudukan yang terhormat di dunia, kuna merasa, Rabbi akramani, Rabbi akraman, Rabbku memuliakan aku, Rabbku cinta kepadaku. Hada maghrur. Kecintaan Allah pada hambanya tidak diukur dengan dunia. Kecintaan Allah pada hambanya tidak diukur dengan dunia. Allah berikan kekayaan pada orang kafir sekalipun. Kenapa? Karena urusan dunia nggak ada nilainya. Allah berikan pada orang kafir, Allah berikan pada orang mukmin, Allah berikan pada orang baik, Allah berikan pula pada orang jelek, Allah berikan pada orang saleh, Allah berikan pula pada orang paleh. Allah berikan harta dunia. Tetapi fiqh din, fiqh fid din enggak Allah berikan kecuali pada orang yang Allah kehendaki dengannya kebaikan. Man yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din. Siapa yang Allah kehendaki dia dengan kebaikan, Allah akan faqihkan dia dalam agama. Maka siapa yang bertafaqquh, mempelajari agama, mempelajari din, mempelajari ayat-ayat dan hadis-hadis, berarti dia orang yang insyaallah mendapatkan taufik dan dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang menjauh dari ilmu, enggan untuk ngaji, enggan untuk belajar mempelajari ayat dan hadis, hati-hati. Dikhawatirkan kalau orang ini bukan yang dikehendaki oleh Allah dengannya kebaikan. Walaupun diberi masalah dunia, itu bukan jadi ukuran. Jangan seperti yang Allah katakan. Kalau Allah berikan ke dunia, dia menyatakan Rabbi akraman. Tapi ketika Allah jadikan miskin, kalau Rabbi ahanan, Allah menyengsarakan aku, Allah menghinakan aku. Kenapa mengukur dengan dunia? Nabi SAW orang yang paling mulia, wafat dalam keadaan tidak memiliki apa-apa. Bahkan baju besinya masih digadaikan, belum dibayar. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi Ayyub alaihi salam ditimpa oleh Allah musibah. Sabar, dan dia sabar. Apakah berarti kalian yang mendapatkan kekayaan dan kesehatan lebih mulia dari Ayyub alaihi salam? Tidak jadi ukuran. Tetapi yang jadi ukuran adalah tafaqquh fid din. Kalau dia menjadi faqih dalam agama, Masya Allah, mendapatkan dari Allah SWT taufik, mendapatkan dari Allah SWT keikhlasan, maka ini tanda-tanda mendapatkan dari Allah SWT kebaikan. Dan berarti Allah menghendakinya dengan kebaikan. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Ifhamu hadhihi al-ashya wa ahrisu ala tahsilil ilm. Pahami perkara-perkara ini dan bersungguh-sungguhlah kalian untuk mencari ilmu yang nafi', min manabi'ihi, dari sumber-sumbernya yang asliyah, dari kitabullah dan sunnah rasulnya, dan min fiqhi salafina, dan pelajari pula dari fiqhnya para salaf kita, para pendahulu kita yang dipuji oleh Allah dan rasulnya, para salafus saleh, para sahabat dan pengikut-pengikutnya, dari tabi'in dan tabi'it tabi'in, dalam memahami Quran wa sunnah. Wa qad yassarallahu lakum kutuban. Kata Syekh Rabi, Allah telah mudahkan bagi kalian untuk belajar. Dimudahkan oleh Allah untuk belajar. Allah berikan kitab-kitab dengan mudah. Mau kitab Bukhari, Muslim, mudah kalian cari. Gampang kalian beli. Najiduhal an, kita dapati hari ini. Fi mutanawil aidi, atau mutanawil al-aidi.
terjangkau tangan kita, tinggal ambil. Aidil jami', tangannya semua orang. Loh, kalau miskin nggak bisa beli, bisa datang ke maktabah, baca. Perpustakaan mana? Perpustakaan umum. Ada kitab Bukhari, ada kitab Muslim. Duduk, belajar. Wala'alla Allah yuridu bil ummah khaira. Mudah-mudahan ini tanda-tanda Allah menghendaki kebaikan buat kita. Dimudahkan untuk cari kitab. Bahkan sekarang lebih mudah lagi. Tinggal kamu klik, turun kitab dari internet. Kamu print jadi buku. Ini yang kita pegang juga dari internet. Mudah sekali. Begitu mudahnya untuk belajar. Tapi kita kan nggak bisa mendengar langsung dari syekhnya. Ada. Selalu diturunkan, disebarkan kajian-kajian rutin para masyayikh. Belajar langsung kepada para ulama bisa. Tetapi itu kan bahasa Arab. Taib, para asatidatul kiram, hafizahumullah. Semoga Allah menjaga mereka, mengajarkan kitab-kitab tersebut di majelis-majelis mereka. Mereka mengajarkan di ujung Indonesia, kita dengarkan di sini dengan streaming. Di ujung selatan, di ujung utara, ujung barat, ujung timur, kita dengarkan dengan streaming. Dari tempat kamu, dari rumah kamu. Kenapa? Dan dikatakan pada syekh, bagaimana kami belajar lewat internet, streaming dan sebagainya. Belajar. Dari mana saja. Mau alasan apa lagi? Ta'allamu wa hasilu wa hrusu. Bersungguh-sungguhlah untuk ta'lim, ta'allum, tahsil al-ilm, mendapatkan ilmu. Wa qad yassara Allahu lakum. Allah telah mudahkan bagi kalian bil ummah ini. Untuk umat ini juga semuanya. Bitaisir, dengan kemudahan. Yansha' minha man yastaw'ib hadhihi al-aqidah wa hadzal manhaj. Yang dari buku-buku tersebut, dari kajian para ulama, dari kajian para asatidzah, kita mendapatkan bimbingan ke arah jalan yang lurus, ke arah manhaj ahlus sunnah, prinsip-prinsip dasar ahlus sunnah. Wa yufaqih dinallah, untuk memahami agama Allah dan untuk bangkit menegakkan agama. Bangkit bima yajib alaihi minal hitaf wad da'wah lil ummah. Untuk kita bangkit menegakkan dakwah, menegakkan perjuangan di jalan Allah SWT untuk mengembalikan kaum muslimin kepada agamanya, untuk mengajak mereka seluruh kaum muslimin untuk kembali pada kitab wa sunnah, kepada apa yang telah dijalani para salafus salih. Nasallallahu an yuhaqqiq li hadhihi al-ummah fil qarib al-ajil hadhihi al-matalib al-'azimah allati fiha sa'adataha wa 'izzataha wa 'izzatuha wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kata beliau, hafizahullah, menutup ucapannya dengan doa berharap pada Allah SWT. Ya Rabb, nas'alullah, kami minta pada Allah Subhanahu wa taala agar mewujudkan pada umat ini dalam waktu dekat, segera, ya Rabb, agar mereka bisa kembali kepada matalibil azimah, kepada tujuan-tujuan yang sangat mulia, yang sangat tinggi, yaitu kembali pada agama mereka, kembali pada akidah yang lurus, kembali pada bimbingan sunnah nabawiyah, kembali pada ajaran sunnah dan selamat dari kesyirikan dan kebid'ahan, yang dengan itu akan mendapatkan sa'adataha, akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, wa izzatuha, dan juga akan mendapatkan kemuliaannya yang hakiki, dan itu di dunia dan di akhirat. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.